Mungkin Anda berkata, aku gak layak. Aku orang berdosa. Aku bukan hamba Tuhan. Aku gak rajin pergi ke gereja. Tapi saya mau katakan, Tuhan punya kerinduan untuk bicara sama kita. Di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah sedang ada di titik terendah dalam hidupmu, di tengah-tengah hidupmu lagi kacau, berantakan, Tuhan juga bisa bicara kepada saudara. Namun masalahnya kenapa kita gak pernah bisa dengar suara Tuhan? Kenapa sampai hari ini sepertinya kok kita gak tajam mendengar suara Tuhan? Alasan karena saudara gak bisa dengar suara Tuhan karena kesibukanmu. Karena engkau sibuk beraktivitas, karena engkau sibuk ngomong, karena engkau sibuk berpikir bagaimana Tuhan mau bicara kalau kamu terus ngomong, bagaimana Tuhan bicara kalau kamu terus beraktivitas, bekerja. Kamu perlu bukannya Tuhan bisu kita tuli, tapi karena kesibukan kita membuat kita gak bisa dengarkan suara Tuhan. Kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan pada pagi hari ini dengan tema mendengarkan suara Tuhan. Karena bulan Februari kita mengangkat tema tentang relationship. Relationship kepada Tuhan, relationship kepada keluarga, relationship kepada staf pemimpin, relationship kepada teman. Dan kita akan bahas banyak hal di bulan ini tentang relationship, tentang hubungan. Nah, yang pertama, minggu pertama ini saya mau sampaikan yaitu dengan tema mendengar suara Tuhan. Bagaimana untuk kita membangun relationship dengan Tuhan? Kita harus mendengar suaranya. Karena domba yang baik dia mendengar dan mengenal suara gembalanya. Apa itu mendengar? Mendengar artinya kemampuan untuk memahami. Kemampuan untuk memperhatikan. Kemampuan untuk mengerti. Kemampuan untuk mengindahkan. Kemampuan untuk nurut sama Tuhan. Saudara, mendengar itu skill atau keahlian, bukan karunia. Skill beda sama karunia. Karunia itu diberikan secara cuma-cuma, gratis, tanpa kita melakukan sesuatu. Sedangkan skill perlu dilatih. Skill perlu diperjuangkan. Skill perlu disiplin. Makanya mendengar itu bukan karunia, tapi skill. Keselamatan itu karunia. Karena kita gak bisa mendapatkan keselamatan dengan hasil upaya kita. Maka dia berikan secara cuma-cuma. Pengampunan itu karunia, bukan skill. Bahasa roh itu karunia, bukan skill. Menerjemahkan bahasa roh itu karunia, bukan skill. Bernubuat itu karunia, bukan skill. Telinga itu karunia. Tapi untuk mendengarkan, memahami kehendak Tuhan, itu namanya disebut dengan skill atau keahlian. Sehingga kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati nuranimu, dan mana suara iblis. Yang menarik, Tuhan itu punya kerinduan yang amat mendalam untuk berbicara kepada setiap umatnya. Sama seperti Bapa rindu berbicara kepada anaknya. Sama seperti seorang sahabat rindu berbicara pada temannya. Demikian Tuhan merindukan untuk bicara kepada saudara semua. Mungkin Anda berkata, mana mungkin Tuhan mau bicara sama saya sedangkan saya masih hidup dalam dosa. Jangan pernah katakan demikian. Justru ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan pun bisa bicara. Saya teringat waktu pertama kali manusia diciptakan di Taman Eden. Dan ketika manusia mulai melanggar perintah Tuhan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sejak saat itu mata mereka terbuka, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan. Mereka tidak cari Tuhan. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak minta ampun dan bicara sama Tuhan. Melainkan mereka bersembunyi. Tapi yang menarik, Tuhanlah yang mencari manusia dan mendapatkan manusia dan berkomunikasi kepada manusia. Apakah kamu benar memakan buah yang kularang? Manusia berkata, yes.
baik. Tuhan begitu baik. Dia lihat domba yang tidak bercela. Dia ambil kulit domba itu dan dia kenakan pada tubuh manusia. Jadi jaket kulit itu kan berasal dari Turki. Jaket kulit bukan berasal dari Indonesia. Jaket kulit berasal dari Taman Eden. Wow. Ketika Petrus nyangkal Yesus, guys, dia malu sekali. Dan kemudian dia kabur ke kampung halamannya, kembali ke daerah Bethsaida di Galilea untuk menangkap ikan. Dia udah tidak Tuhan-Tuhanan. Dia sudah gak mau ikut Tuhan lagi. Karena dia merasa diri tertuduh, aku orang berdosa, tidak layak aku ikut Tuhan lagi. Tapi waktu Yesus bangkit, Yesus yang cari Petrus. Dan Yesus berkata ketika Petrus sedang ada di atas kapal, jaraknya kira-kira sekitar 200 hasta dari bibir pantai. Yesus berkata, anak-anakku, adakah lauk pauk? Petrus diletuk, dari tadi aku nangkap ikan semalam-malam dan tidak ada ikan. Kau meminta lauk pauk. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan. Maka kau gak mendapatkan. Ketika mereka tebar sebelah kanan, mereka kaget sekali, 153 ekor. Padahal kalau kita mau nangkap ikan yang banyak harus di dalam lautan yang dalam. Bukan di lautan yang dangkal. 200 hasta itu lautan yang dangkal. Sampai Yesus bisa ngomong sama Petrus ketika ada di perahu. Berarti jaraknya sangat dangkal sekali, dekat dengan bibir pantai. Disitulah Yesus merangkul Petrus lagi. Mungkin Anda berkata, aku gak layak. Aku orang berdosa. Aku bukan hamba Tuhan. Aku gak rajin pergi ke gereja. Tapi saya mau katakan, Tuhan punya kerinduan untuk bicara sama kita. Beri tepuk tangan buat dia. Di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah kau sedang ada di titik terendah dalam hidupmu, di tengah-tengah hidupmu lagi kacau, berantakan. Tuhan juga bisa bicara kepada saudara. Tujuan suara Tuhan ada 3, guys. Yang pertama, yaitu untuk membangun. 1 Korintus 14 ayat 3. Suara Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Suara Tuhan selalu memberdaya kemampuan kita. Yang kedua, tujuan daripada suara Tuhan 1 Korintus 14 ayat 3. Menghibur. Suara Tuhan tidak pernah bikin kita berduka cita, tapi menghibur. Suara Tuhan yang ketiga tujuannya yaitu menasehati, membimbing, mengayomi, memperbaiki kesalahan. Satu kali ada hamba Tuhan sedang khotbah seperti begini, tengah-tengah ibadah lagi khotbah. Tiba-tiba ada salah satu orang jemaat datang terlambat, ibu-ibu. Ketika sedang berdiri cari tempat duduk. Karena waktu itu ibadah sedang full. Pendeta itu langsung berkata, hei ibu, jangan duduk dulu. Saya melihat di hati ibu ada satu meja. Di atas meja itu ada ular hitam yang melingkar-lingkar. Bereskan hatimu sebelum kau duduk di tempat ini. Kok kaget jemaat itu. Dipermalukan di depan umum. Ibu itu keluar gereja dan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah datang lagi beribadah. Wow, suara Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita. Suara Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Suara Tuhan selalu tujuannya membangun, menghibur dan menasehati. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang begitu baik buat kita. Namun masalahnya kenapa kita gak pernah bisa dengar suara Tuhan? Kenapa sampai hari ini sepertinya kok kita gak tajam mendengar suara Tuhan? Alasan karena saudara gak bisa dengar suara Tuhan, karena kesibukanmu. Karena engkau sibuk beraktivitas. Karena engkau sibuk ngomong. Karena engkau sibuk berpikir bagaimana Tuhan mau bicara kalau kamu terus ngomong. Bagaimana Tuhan bicara kalau kamu terus beraktivitas, bekerja. Kamu perlu rem. Di pagi hari, kenapa kita bangun pagi, lalu kemudian kita coba bangun lebih awal, lalu kita coba berdialog sama Tuhan, lalu kita coba izinkan 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk Tuhan berbicara. Pasti dia bicara.
Dalam hari-hari engkau bekerja beraktivitas, izinkan engkau melibatkan Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku butuh bimbinganmu, aku butuh pimpinanmu. Pasti dia akan membimbingmu. Di malam hari sebelum kau tidur dan beristirahat, mengizinkan untuk bicara kembali sama Tuhan. Pasti dia bicara. Bukannya Tuhan bisu kita tuli. Tapi karena kesibukan kita membuat kita gak bisa dengarkan suara Tuhan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 diceritakan di mana ketika Yesus sedang ada di sebuah kampung bernama Betania. Ini bukan kali pertama Yesus datang ke kampung itu. Dan dia diundang sama Marta untuk makan di rumah. Dan disitulah Yesus sedang mengajar dan berbicara di depan bersama dengan murid-muridnya. Tapi Marta sangat sibuk mempersiapkan makanan, beraktivitas. Karena waktu itu ada lebih dari 15 orang. Yesus 1 orang. Kemudian 12 muridnya jadi 13. Ditambah Marta, Maria, belum Lazarus lagi ada di situ. Tapi Marta sibuk sekali dengan kerjaannya. Sedangkan di situ ada adik dari Marta yang duduk diam mendengar suara Tuhan. Lalu Marta komplain dan berkata, kenapa kau biarkan adikku tetap duduk diam dan mendengarkan suaramu? Suruh dia bantu aku. Yesus menegur Marta dan berkata, kamu telah menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Makanya kamu jadi komplain. Tapi Maria telah mengambil yang terbaik, yaitu mendengarkan suaraku. Kenapa kita suka komplain? Kenapa kita gak bisa terima masalah yang terjadi dalam hidup kita? Karena kita terlalu sibuk menggunakan kekuatan kita. Kita perlu belajar jadi Maria. Artinya Pak, berarti kita gak boleh lakukan aktivitas. Justru Yesus sedang mengajarkan, ayo jadi Maria dulu. Duduk dengar di kaki Tuhan pagi hari. Maka kita bisa jadi Marta dengan baik. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kasih Tuhan sudah memenuhi hati kita di pagi hari. Sehingga kita siap menghadapi tantangan, gak lagi sumber pendek. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak sombong. Kenapa? Karena kamu sudah menerima firman-Nya, karena kamu sudah menerima kasih-Nya. Kamu siap menghadapi tantangan. Sebelum jadi Marta, jadi Maria. Sudah jadi Maria, jadi Marta. Kalau kamu bermalas-malasan cuma dengar khotbah, berdoa, tapi tidak melakukan apapun. Maka tidak ada berkat juga dicurahkan. Jadi penghalang terbesar kita tidak dengar suara Tuhan karena kesibukan. Nah kita mau belajar hari ini. Ada 7 media atau 7 sarana atau cara kita mengenal suara Tuhan. Yang pertama, media untuk kita mengenal suara Tuhan. Sarana untuk kita mengenal suara Tuhan. Instrumen untuk kita bisa mengenal suara Tuhan melalui firman Tuhan. Suara Tuhan tidak pernah lepas dari Alkitab ini. Suara Tuhan tidak pernah lepas dari buku ini. Semua sarana yang lain bisa kita uji. Tapi untuk yang namanya buku ini tidak perlu kita uji. Karena ini 100% akurat. Suara Tuhan tidak pernah salah dari buku ini. Dan buku ini adalah buku terlaris di dunia. Dengan setiap menit ada 50 juta buku terjual secara hard copy, belum termasuk yang diunduh atau di-download. Buku ini adalah buku di mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Buku ini adalah buku yang menjamin keberhasilan hidupmu. Kenapa orang Yahudi sangat dekat dengan buku ini? Karena orang Yahudi mengerti bahwa ini adalah makananku. Sudah mesti tahu bahwa rohmu memerintah jiwa. Jiwa memerintah tubuh. Kalau rohmu mati gak pernah dikasih makan dari buku ini. Maka pikiranmu negatif, perasaanmu negatif, keputusanmu negatif. Hasilnya perkataan dan perbuatanmu negatif. Tapi kalau kamu terus diisi dan dimakan oleh buku ini. Maka pikiranmu positif, perkataanmu positif, perbuatanmu positif. Kalau saya tidak pernah makan. Yang tadi yang 1 hari makan 3 kali saya rubah menjadi 3 hari 1 kali. Maka saya didorong sama orang gampang tumbang. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan, harus mau menyerang jadwal padat kita
dan meluangkan waktu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes to reading this book. Anda tidak akan pernah merasa wasting your time ketika Anda baca buku ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau jelaskan kata timbul. Kalau Anda berdiri di depan danau yang luas atau depan laut yang luas, lalu Anda lihat di depan danau itu yang tenang, 5 menit, 10 menit, tiba-tiba ada yang timbul dari dalam danau itu, entah itu buaya, kodok, atau kura-kura, atau ikan. Masalah begini, danau itu tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau mereka itu tidak pernah ada di dalamnya terlebih dahulu. Karena mereka udah lama tinggal di dalam danau itu, maka sekali-kali dia timbul. Sama halnya, suara Tuhan tidak akan pernah timbul kalau kita malas merenung, malas membaca, malas mendengar, malas mempelajari, malas menghafal, malas untuk bermeditasi. Karena kita udah sering menyimpan firman, karena kita udah sering mendengar firman, karena kita udah sering mendepuskan firman, maka firman itu akan timbul kapan saja dibutuhkan. Saya jamin 100%. Waktu kau rajin merenung buku ini, suara Tuhan ini yang tidak pernah salah, pasti kau makin tajam mendengar suara Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan semua yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah, diwahyukan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar yang benar. Kata mengajar yang benar artinya mendidik. Lalu untuk menegur, kata menegur artinya menasihati, menyatakan kesalahan. Kenapa kita bikin salah? Kita gak pernah berubah karena kita gak pernah merenung buku ini. Waktu kita sering merenung buku ini, maka dia akan menegur kesalahan kita. Jojo, kamu mulai arogan. Yes. Kamu tahu, orang sombong mendahului kehancuran. Orang rendah hati mendahului kehormatan. Oh my God. Kata mendahului apa saudara? Sebelum kau sombong udah jatuh. Oh my God. Semua yang sombong hancur. Semua yang rendah hati awet. Wow. Saya bersyukur sekali. Suara Tuhan seringkali tiba-tiba muncul. Dari firman-Nya. Karena tujuan menasehati yang kedua. Membetulkan yang salah. Membetulkan yang salah. Artinya gini, seperti mobil diperbaiki. Yang tadi gak bisa jalan jadi bisa jalan. Yang tadi rusak jadi bisa berfungsi dengan baik. Sama hal, kita yang tadi hidupnya hancur. Karena merenung firman, membaca firman, kehidupan kita jadi tertata kembali. Yang tadi ya gak ada masa depan. Gara-gara suka merenung. Dari -1 atau -3 jadi surplus 2. Firman Tuhan tujuannya mengajar manusia untuk menuruti kemauan Tuhan. Wow. Kenapa kita sulit mendengar atau menuruti kemauan Tuhan? Karena kita gak pernah merenung, kita terus sibuk dengan aktivitas. Saya pernah melakukan ini ketika anak kami yang pertama masih ada dalam kandungan. Kita doakan terus. Kita ucapin firman terus. Saya bacakan kitab Amsal setiap hari. Karena Amsal itu 31 pasal. Dan Amsal itu adalah kutipan semua hikmat. Jadi waktu kita bacakan Amsal kepada baby, kita sedang memindahkan hikmat Tuhan ke dalam rohnya si baby tersebut. Dan yang menarik Bapak Ibu, ngikutin tanggal. Hari ini tanggal 5 berarti Amsal 5. Besok tanggal 6 berarti Amsal 6. Kita gak usah pusing, ngikutin tanggal aja seperti ganjil genap.
Dan ketika anak ini terus diucapkan firman, begitu anak itu lahir sampai hari ini, jadi penurut. Jadi suka dengarkan orang tuanya suara Tuhan. Tapi beda dengan teman saya yang anaknya gak pernah dibacakan Alkitab. Dibiarkan berkembang secara natural. Lalu apa yang terjadi? Begitu anak itu tumbuh jadi liar. Jadi nakal. Jadi bikin huru hara. Sampai papa mamanya pusing. Kalau nangis itu bisa guling-guling di lantai di tengah jalan. Wow. Kemudian dia bertobat. Dia doakan anak yang kedua di dalam kandungannya. Begitu lahir. Wow. Karakter jadi penurut. Memang firman Tuhan itu membuat kita yang tadinya gak penurut jadi penurut. Wow. Yang kedua, sarana untuk mengenal suara Tuhan lewat suara dari dalam hati. Hati kita adalah God resident. Hati kita adalah rumah kediaman Tuhan. God resident bukan di Kelapa Gading, bukan di Peak, bukan di Krogo, tapi God's resident is in your heart. 1 Korintus pasal 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu Yesus hadir, iblis pergi, roh jahat pergi, maka dia tinggal di dalam hatimu. Dia bicara di hati nuranimu. Dan yang menarik, suara Tuhan itu berwibawa. Seperti mirip seorang bapa. Suara Tuhan tidak terlalu cempreng. Jojong, apa kabar? Jojong. Tapi berwibawa sama seperti Nabi Samuel. Di usia 12 tahun. Masih kecil. Ketika dia sedang beres tabernakel yang ada di Silo. Silo adalah ibu kota pertama sebelum Yerusalem. Tempat pembagian wilayah 12 suku Israel. Tempat itulah Imam Eli melayani di sana. Nabi Samuel di usia yang begitu muda dia melayani di rumah Tuhan, di kemah suci, di tabernakel. Dan ketika di malam hari dia sedang bersih-bersih rumah Tuhan, kemah suci, dia mendengar suara seperti Imam Eli. Samuel, Samuel, Samuel. Dan ini menarik, suara Tuhan itu memberi damai sejahtera, tidak memberikan ketakutan. Bayangkan kalau malam hari ada suara yang berkata, Jojo, Jojo, Jojo. Oh my God. Saya akan langsung thinking, roh jahat pergi. Setan pergi. Tapi suara Tuhan itu parameternya damai sejahtera. Ketika Nabi Samuel mendengar Samuel, Samuel, Samuel. Dia pikir suara Imam Eli. Bapak rohaninya. Dia datengin ke kamarnya dan mengetuk pintu. Bapakku Eli, apakah kamu benar memanggil suaraku? Eli buka pintu. No, aku tidak panggil suaramu. Suara siapa? Dia mulai, apakah rasa ketakutan? No, suara Tuhan memberikan damai sejahtera, tidak memberikan ketakutan. Lalu kemudian dia membersihkan lagi kemah suci. Ada suara Samuel, Samuel, Samuel. Untuk waktu itu Samuel gak lari ketakutan. Tapi langsung samperin lagi Imam Eli. Ketok-ketok. Bapakku Imam Eli, apakah betul kamu manggil saya? Karena aku mendengar suaramu 3 kali. No, aku tidak memanggil kamu. Dia korek-korek kuping, dia ambil cotton bud. Apakah aku salah mendengar suara? Kemudian dia bekerja lagi kembali di malam hari itu. Ada suara bersama lagi, Samuel, Samuel, Samuel. Dia datang lagi. Apakah kau betul memanggil namaku? Imam Eli tahu, itu suara Tuhan. Dia berkata sama Samuel, kalau sampai suara itu memanggil lagi, katakan, yes Tuhan, saya siap mendengar suaramu. Wow, suara Tuhan damai, berwibawa.
memberikan ketenangan. Jadi parameter suara Tuhan memberi damai. Jadi sudah bisa periksa apakah ini suara Tuhan atau tidak. Apakah memberi damai sejahtera atau tidak. Waktu kamu pacaran dengan si dia, apakah ada damai sejahtera atau tidak. Kalau tidak ada damai sejahtera berarti ada something wrong dalam pacaranmu dengan dia. Waktu kamu mau cari pasangan hidup, waktu kamu mau cari mitra bisnis, coba berdoa ada damai sejahtera atau tidak. Karena suara Tuhan selalu memberikan damai. Karena Allah adalah Raja Damai, Jehovah Shalom. Dan salah satu daripada buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22. Tapi buah Roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, saya ini seorang yang jarang sekali mendengar suara Tuhan secara audible. Ataupun ada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat kepada saya. Tapi selalu parameter saya mendengar suara Tuhan pertama lewat Alkitab, yang kedua suara hati. Waktu saya sekolah di New South Wales University di kota Sydney, ambil sains, ada suara kuat sekali. Sekarang waktunya kamu pergi ke sekolah Alkitab. Oh my God, lagi sekolah di New South Wales mau ambil S1. Tuhan suruh belok, meninggalkan sekolah sekuler dan sekolah Alkitab. Tapi kemudian suara itu kuat, damai sejahtera sekali dan terdorong untuk saya kemudian pulang dari kampus ke Hillsong College dan mengambil aplikasi tersebut. Dan waktu itu bersama dengan Henny dan waktu kami ngisi tanda tangan, damai sekali, sukacita sekali. Dan saya bilang patokan begini, Tuhan kalau ini dari Tuhan. Karena aku masih muda di usia 17 tahun. Aku minta, berapa? 18 tahun. Beda 1 tahun, Hen. Harus akurat, oke. Kalau punya istri yang sangat detail, 1 tahun aja bisa langsung dibetulin. Ini salah satu suara Tuhan untuk membetulkan yang salah. Usia 18 tahun, bayangkan masih muda. Saya berkata, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, orang tua saya menyetujui saya bersekolah Alkitab dan membiayakan saya. Puji Tuhan. Akhir konfirmasi berikutnya, orang tua kami menyetujui untuk saya sekolah Alkitab dan dibayarin. Beda dengan istri saya. Kalau istri saya dapat panggilan Tuhan itu audible ataupun dari hamba-hamba Tuhan. Dia lagi mau ambil di bidang hospitality. Kemudian nubuatan datang sama kamu. Berhenti untuk mencari sekolah hospitality. Go to Bible school. My God, enak banget. Jelas banget suaranya. Tapi saya samar-samar. Itu sebabnya saya perlu jaga hati. Karena hati yang murni, pintu gerbang Tuhan menjatuhkan hikmatnya. Kalau hatimu kotor, menghambat suara Tuhan. Waktu saya mau ngambil keputusan meninggalkan Australia, meninggalkan orang tua saya dan 3 adik kandung saya, meninggalkan bisnis saya. Dan kembali ke Indonesia, ada damai. Ada keberanian untuk melangkah, ada iman. Saya rindu setiap saudara untuk bisa periksa. Waktu kau mau ngambil sekolah. Waktu kau mau pilih pasangan hidup. Waktu kau mau pilih mitra bisnis. Waktu kau mau bikin decision yang besar. Tanya Tuhan, apakah ada damai atau tidak. Yang ketiga, cara mengenal suara Tuhan dapat didengar secara audible. Secara langsung di telinga. Memang tidak semua orang memiliki karunia untuk mendengarkan dengan cara ini. Tapi memang ada orang-orang yang dikaruniakan Tuhan untuk bisa mendengar secara audible. Seperti Nabi Samuel. Mendengar suara Tuhan secara audible. Saudara, saya kasih kunci. Kalau Anda mau dengar suara Tuhan secara audible, berani bayar harga untuk puasa. Kenapa? Musa adalah seorang pembunuh. Orang yang sangat arogan dan sombong. Ketika lihat orang Mesir memukul orang Yahudi dengan arogansinya, dia datengin orang Mesir itu, bukan cuma ditegur, dia pukul orang itu dan dibunuh. Dia pergi ke Midian.
Sampai di Midian, dia mengembalakan 40 tahun. Kambing domba mertuanya. Ketika itu dia berjumpa di semak belukar yang terbakar dengan api tapi tidak hangus. Dan Tuhan ngomong begini, Musa, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana kau berdiri adalah suci dan kudus. Waktu itu Musa hidup dalam lumpuran darah, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Dan sejak hari itu dia mulai meninggalkan kehidupan lama. Dia bergaul sama Tuhan 40 hari, 40 malam sama Tuhan. Disitulah Keluaran pasal yang ke-33 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Wow. Kalau memang kamu belum dapat suara Tuhan secara firman Tuhan, secara suara hati, coba kamu kuduskan dirimu. Coba kamu puasa. Sudah tahu puasa artinya? Bukan untuk meraih mimpimu, bukan meraih doamu, bukan meraih cita-citamu. Tujuan puasa bukan itu. Tujuan utama puasa yaitu mengikis kedaginganmu dan membuka mata hatimu. Waktu kau puasa, kamu sedang menekan dagingmu, dosamu, keinginan manusiamu, dan menghidupkan mata rohani kita. Makanya orang-orang yang puasa pasti makin tajam dengar suara Tuhan. Ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa bicara secara audible sama Samuel, Tuhan bisa bicara sama saudara. Kalau Tuhan bisa bicara secara audible kepada Musa, Tuhan juga bisa bicara sama saudara. Memang suara Tuhan diperuntukkan sama pendeta doang? No. Suara Tuhan diberikan kepada saudara. Tujuan dia mati di kayu salib, saudara tahu? Dia merobek tirai bait suci. Kenapa? Karena untuk ketemu Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan, maka hanya cuman imam besar di perjanjian lama yang harus masuk ke ruang maha kudus. Tidak boleh di luar imam besar. Tidak mungkin rakyat jelata biasa. Tidak mungkin hanya orang Lewi biasa. Harus imam besar yang bisa berjumpa sama Tuhan di dalam ruang maha kudus. Saya bersyukur waktu Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka dia merobek tirai bait suci. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dengan halaman. Siapa saja bisa berjumpa sama Tuhan. Dan Tuhan bisa berjumpa sama siapa saja. Kalau dulu Tuhan bicara hanya kepada 3 jenis orang, nabi, imam, dan raja. Sekarang Tuhan bisa bicara kepada setiap orang yang percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Yang keempat, cara kita mengenal suara Tuhan melalui mimpi dan penglihatan. Memang tidak semua mimpi adalah suara Tuhan, tapi mimpi yang susah dilupakan bisa dipertimbangkan merupakan suara Tuhan. Seperti Firaun yang bermimpi, ada 7 gandum yang besar dan ada 7 gandum yang kurus kering. Tapi gandum yang 7 kurus kering ini memakan yang gandum-gandum besar. Ada 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Dia bermimpi dan dia melihat 7 lembu yang kurus ini memakan lembu-lembu yang gemuk. Dia gak bisa tidur. Dia ingat terus secara detail apa maksud mimpi ini. Dipanggil Yusuf dan Yusuf menerjemahkan. Nebukadnezar bermimpi suatu kali. Dia melihat satu patung yang besar, kepala dari emas. Pundaknya terbuat dari silver. Lalu pinggangnya terbuat dari besi. Kakinya terbuat dari tembaga. Dan telapak kakinya terbuat dari tanah liat. Apa maksud daripada mimpi itu? Daniel menerjemahkan. Jadi mimpi yang kadang-kadang susah kita lupakan, pertimbangkan. Siapa tahu itu suara Tuhan. Saya jarang sekali dapat suara Tuhan buat mimpi, jarang. Kecuali saya kepahitan. Kalau saya menyimak pahit, pasti saya dimimpikan sama orang itu. Mimpi apa? Bertengkar, ribut. Oh, untung Tuhan kasih lihat saya mimpi, ribut sama dia, bikin malu nama Tuhan. Bayangkan pendeta ribut. Oh my God. Gak layak dia jadi pendeta. Tuhan kasih mimpi. Nah, baru belakangan ini, Rabu kemarin, saya tidur bermimpi
dikejar ular besar. Ular itu begitu ganas. Dan kemudian saya lihat ada benda tajam, saya penggal kepala, biasanya kepenggal kepala selesai. Tapi kepalanya masih ngejar saya. Saya udah teging dalam nama Yesus lo jangan pergi, roh iblis pergi. Itu binatang masih terus kejar saya. Kemudian saya tuh dalam keadaan ngigo, saya jarang ngigo. Kecuali istri saya suka ngigo. Nggak mungkin kan transfer dari nggak pernah ngigo jadi ngigo. Saya yang ngigo. Istri saya kaget di sebelah. Jauh lo bangun, kenapa kedinginan? Padahal saya lagi tengging-tengging. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nggak keluar. Istri saya bangunin, Jo kenapa bangun. Aku tadi mimpi. Dikejar ular, udah gue penggal kepalanya masih ngejar gue. Kemudian saya merenung, gak lupa itu. Saya lagi mandi, ingat mimpi itu. Saya lagi beraktivitas, bekerja, ingat mimpi itu. Dan kemudian saya tanya sama Tuhan, apa maksud mimpi itu? Kamu nih sekarang lagi diserang sama pemimpin. Kepala bicara pemimpin. Waktunya kamu bangun hubungan sama mereka. Oke. Saya mulai berapa hamba Tuhan yang minta ketemu sama saya berkata, aduh sorry belum ada waktu untuk ketemu. Saya langsung hubungi mereka satu-satu dan mulai bikin jadwal untuk berjumpa sama mereka. Tuhan katakan jangan eksklusif. Hanya karena kamu buka gereja, karena kamu sibuk kamu jadi eksklusif. Kamu juga membutuhkan tubuh Kristus yang lain untuk berjejaring. Buktikan bahwa kamu gak eksklusif, buktikan kamu itu gak arogan. Mau bangun hubungan sama mereka. Kemudian malam hari ini, setelah saya 60-minute worship, staff kami salah satu full timer datang sama kami dan berkata, Ko, saya bersama istri tadi yang memutuskan untuk tidak lagi kerja full time, part time saja. Tapi Tuhan bicara dengan kuat dan menaruh belas kasihan buat Ko Jojo dan Ibu Hedi. Untuk terus bersama mereka. Membackup mereka, menjaga mereka. Karena mereka sedang banyak mengalami serangan. Waktu dia ngomong gini, my God, tadi pagi saya dikejar-kejar ular. Kau mengambil keputusan untuk menjaga saya. Itu seperti air sejuk menyegarkan, menguatkan dan membackup saya. Hey guys, gak ada seorang yang selalu kuat. Ada waktunya di mana kita pun mengalami titik lemah. Setelah Nabi Elia habis membantai, membunuh 450 Nabi Baal. Di mana dia menantang seorang diri Nabi Allah dengan 450 Nabi Baal. Dan berkata begini, mari kita buktikan siapa Allah yang benar. Allahmu Baal atau Allahku Israel. Sekarang turunkan api. Dia siapkan lembu yang sudah dikorbankan. Lalu kemudian dia menantang dulu. Silakan kau Nabi Baal, turunkan api. Kalau memang Allahmu menurunkan api, kita wajib menyembah dia. 450 Nabi Baal berdoa, menari-nari, berteriak, tidak ada api. Mereka menoreh-noreh badan sampai dengan beling, sampai darah bercucuran. Tidak turun juga sampai sore api. Dan Elia menantang dan berkata, mungkin Allahmu tidur, teriak lebih keras lagi sampai suara mereka habis. Seperti suara mereka habis, tidak turun api. Kemudian Elia kasihan. Udah, stop, istirahat dulu kau. Kemudian Elia dengan gaya cool ya. Dia ambil air, dia sirami itu korban dengan air dan sampai membanjiri. Dan dia berdoa, Allahku Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan kepada Tuhan yang hidup dan mendengarkan suaraku. Saat ini turunkan api pada korban bakaran ini. Api turun, mencilat. Langsung jadi barbecue steak. Baru langsung dia sembeli 450 nabi-nabi Baal dibunuh mati. Kemudian Isabel, Raja Ahab mendengar hal itu. Dia langsung berkata, aku mau bunuh Elia. Elia mendengar ancaman seorang wanita, seorang diri.
Dia lari ketakutan dari Gunung Karmel ke padang gurun dengan pengen mati. Makanya para suami-suami, jangan terintimidasi dengan suara istrimu yang berkata, lebih baik aku mati saja. Jangan. Memang perkataan wanita itu tajam, tapi kamu harus kuat. Elia yang nabi saja ketakutan, apalagi kami. Saya gak takut sama istri saya, maksud saya begitu. Dia istri yang baik sekali, yang mendukung suaminya, menjadi tiang penopang suaminya, yang mendorong. I love my wife. Sedap. Tapi kadang-kadang ada titik lemah, di situ Tuhan bisa bicara. Keren sekali. Berikutnya, media suara Tuhan. Yang kelima, melalui pemimpin rohani. Orang tua kita. Tugas pemimpin itu memberikan direction, correction, empower. Memberikan arah, memberikan masukan, dan bahkan memberdaya kita. Ketika Anda dapat suara Tuhan, coba konsultasi sama pemimpinmu. Jangan gegabah mengambil keputusan, diskusi sama mereka. Karena Tuhan pakai mereka untuk bicara sama kita. Karena minyak itu selalu turun, Mazmur 132 ayat 2, dari kepala turun ke janggut dan jubah. Artinya hikmat itu turun dari pemimpin. Jangan pernah langgar suara pemimpinmu, suara pemerintah. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, saya punya teman seorang hamba, dua hamba Tuhan yang dipakai diurapi dalam kenabian. Seringkali menyampaikan pesan-pesan Tuhan, berkhotbah dengan dasar dalam pengajaran dan nubuatan. Ketika pemerintah di masa wabah COVID menyarankan untuk vaksin. Dua teman saya berkata, kami tidak akan vaksin. Dan tidak ada virus COVID yang masuk dalam tubuh kami. Menentang suara pemerintahan. Dan guys, apa yang terjadi? Baru 2 hari dia ngomong itu. Dia kena COVID. 11 hari kemudian dia meninggal. Batuk darah. Teman saya yang kedua, sehat, badan lebih kurus dari saya. Olahraga, jaga badan, jaga makan. Sama. Tidak mau dengar suara pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1. Bahwa Tuhan menetapkan pemerintah. Semua pemerintah, baik itu orang berdosa, orang yang tidak Kristen, berasal dari Dia. Patuhilah mereka. Dengarkan mereka. Yang keenam, cara mengenal suara Tuhan melalui masalah atau fenomena alam. Masalah, malapetaka, bencana alam seperti pandemik menyadarkan kita butuh Tuhan. Justru dengan pandemik gak ada seorang pun bisa menyelamatkan nyawanya karena uang. Karena pandemik membuat orang itu jadi mengandalkan Tuhan. Karena pandemik membuat orang itu bertobat kepada Tuhan. Membuat pandemik kami yang sibuk, kelayanan di luar, kurang banyak waktu dengan keluarga, menyetop dan punya waktu sama keluarga. Wow. Tuhan bisa pakai keadaan. Fenomena alam. Makanya kenapa pandemik ditengking-tengking. Tidak pergi-pergi. Karena memang Tuhan pakai itu. Untuk membentuk kita. Yang tadinya gereja. Yang dipimpin oleh imam, pendeta. Sekarang pindah di rumah-rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Wow, membuat keluarga-keluarga jadi hidup di rumah. Melakukan perjamuan kudus. Menyampaikan firman Tuhan, menyetel YouTube. Tuhan bisa pakai. Seperti Yunus ketika lari dari panggilan Tuhan. Dia pakai justru badai. Yang buat Yunus bertobat.
masalah bikin Tuhan bicara dengan jelas buat kita. Saudara, saya ini dulu kurus sekali. Sekarang jadi gemuk sekali. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah beritahu kamu kegemukan, Jo. Karena memang hobi saya, hiburan saya adalah makan. Keluar kota ketemu teman makan, ketemu hamba Tuhan makan. Habis sekarang gini, habis ibadah makan. Tapi sudah tahu, sampai suatu kali saya kemudian naik Gunung Sinai kemarin di Januari. Saya udah naik Gunung Sinai 9 kali. Tidak pernah ngos-ngosan. 2.200 meter di atas permukaan laut. Gak beda jauh sama keledai, sama dongki keledai. Keledai mampu naik berkali-kali, saya juga mampu. Tapi kemarin Januari, saya naik Gunung Sinai. Ngos-ngosan berhenti berkali-kali, kehabisan nafas. Saya bilang, Tuhan, baru kemarin Oktober saya pergi, enggak seperti ini. Sekarang saya kenapa jadi ngos-ngosan? Lu udah kegemukan. Saya pikir ini karena Gunung Sinai tinggi. Sudah tahu, saya mau pakai kaos kaki. Saya nunduk perut saya ke bawah. Sesak nafas. Karena ini udah terbesar. Lalu kemudian saya coba treadmill. Biasa 45 menit, 1 jam. Udah pernah ngos-ngosan. 30 menit. Lu kegemukan. Kemarin kami lagi meeting di pastoral room. Saya cuma minum kopi. Habis minum kopi, sesak nafas. My goodness, what's going on with me, God? Pertama kali sepanjang hidup saya di malam minggu tidak pernah makan malam. Pertama kali kemarin. Setiap malam minggu saya cari makanan enak. Tapi kemarin saya berhenti untuk makan malam. Kenapa? Karena sepanjang sebulan 2 bulan ini setiap kali makan di atas jam 10 malam. Martabak, Indomie, Ropita. Istri saya terlalu baik. Terlalu baik. Dia selalu kasih makanan terus. Dia tawarin, kalau lapar enggak? Saya bikin supermie, bayangin dilayani. Saya bilang, kamu tahu gak saya udah makin gemuk? Gak apa-apa. Tuhan bicara dalam masalah kesesakan. Saya gak bisa bayangkan nanti kalau pandemik lagi. Saya bisa cepat-cepat dipanggil Tuhan. Kalau kau mengasihi jemaat Impact Community Indonesia, keluargamu, kamu harus diet. Teman udah ngomong berkali-kali gak bisa. Lewat masalah baru saya sadar. Terakhir 7, cara kita mengenal suara Tuhan. Lewat media sosial atau lingkungan di sekitar kita. Tuhan bisa pakai media sosial seperti YouTube, webinar, IG, TikTok, Facebook. Untuk memberi nasihat buat kita. Saya gak bisa bayangkan seandainya gak ada YouTube, gak ada webinar. Ketika datang pandemik. Maka pemerintah melarang kita beribadah. Kita akan berkata bahwa pemerintah sesat, antikris, membuat kita gak boleh beribadah. Hah? Betul tidak? Yes. Tapi saya bersyukur bahwa media sosial sudah ada sebelum pandemik. YouTube sudah ada sebelum pandemik. Webinar sudah ada sebelum pandemik. IG, TikTok sudah ada sebelum pandemik. Akhirnya begitu ditutup, kita masih bisa beribadah. Wow. Dan Tuhan bisa bicara lewat media sosial untuk menegur kita. Makanya follow orang-orang yang wajib kamu follow. Unfollow buat orang-orang yang betul-betul bikin kamu makin hancur. Kenapa saya gemuk? Karena saya follow teman-teman yang suka makan. Itulah manusia suka nuding-nuding orang. Saya berpesan sama teman, tolong kalau posting di IG, malam hari jangan posting martabak, Indomie, please. Karena ini menggoda saya. Walaupun saya hamba Tuhan, saya bisa tergoda. Saya bilang sama dia, mulai hari ini jangan posting malam hari. Kalau lu masih posting, gue unfollow. Man, Tuhan bisa pakai lirik lagu. Tadi pray until something happen. Pray, never stop pray. Waktu nyanyi lagu itu, saya sedang berkumul satu doa. Yang belum dijawab, saya pikir udahlah saya gak usah doa lagi.
Nggak berdosa juga, nggak mendoakan itu. Tapi pray until something. Never stop pray. Langsung saya diingatkan lagi. Doakan lagi. Wow, Tuhan bisa pakai media. Tuhan bisa pakai orang-orang sekitar kita. Sebagai contoh. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu lalu. Seorang hamba Tuhan yang kami undang di gereja ini. Kasih masukan. Joe, pengumuman ibadah Impact Community Indonesia. Kelamaan. Semua pujian penyembahan bagus. Pelayanan bagus. Cuma satu. Pengumuman lo kelamaan. Gila, berani banget dia ngomong begitu sama saya. Tapi di hari yang sama. Kakak ipar saya di Australia lagi nonton tayangan secara live. Ngomongnya sama. Lo punya pengumuman terlama Jo. Kasihan tuh jemaat. Dihipnotis di dalam. Untung aja dia nggak lari. Cuman mau anteng lo duduk diem. Kamu terlalu banyak pengumuman. Terlalu lama. Kemudian ada berapa ngerja. Sampaikan juga. Wah, my God, udah 3 konfirmasi. Saya langsung kontak staff saya. Mulai hari ini. Pengumuman tidak boleh lebih dari 2 menit. Cut. Gak bisa Pak. 3 menit, 4 menit biasanya. Potong. 2 menit separuh. Tantangan buat kita. Saya juga tantangan. Biasa khotbah 45 menit, suruh khotbah 30 menit. Biasa khotbah 30 menit, di 60 menit worship 10 menit. Tantangan. Tapi masukan ini baik. Makanya Bapak Ibu begitu ibadah sekarang belakangan ini, pengumuman simple. Ibadah pack. Orang masih punya waktu untuk keluarga, orang masih punya waktu untuk having family time, di lunch time, dinner. Saya dengerin masukan orang sekalian. Karena itu salah satu suara Tuhan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita belajar hari ini ada 7 cara kita mengerti suara Tuhan. Yang pertama, lewat firman Tuhan. Yang kedua, suara dari dalam hati. 3, suara yang dapat didengar secara audible. 4, mimpi dan penglihatan. 5, melalui pemimpin rohani. 6, melalui masalah atau fenomena alam. 7, melalui media sosial atau lingkungan. Nah, saya mau saudara, begitu Anda dapat suara Tuhan, jangan gegabah untuk langsung make decision. Karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang saksi maka perkara itu sah. Jadi Anda harus pastikan dapat dari 7 tersebut 3 suara Tuhan. Baru kamu make decision. Saya kasih contoh. Suatu kali ada suster-suster di Brasil yang mendapatkan suara Tuhan bahwa dia bisa berjalan di atas sungai Amazon. Karena Tuhan ngomong, sama seperti ngomong kepada Petrus di dalam Alkitab. Kalau Tuhan suruh aku jalan di atas air, aku juga bisa berjalan di atas air. Lalu dia berdiskusi sama temannya, ada 6 orang suster-suster juga yang ada di Brasil. Bahwa kita bersama-sama dapat suara Tuhan untuk berjalan di atas sungai Amazon yang penuh dengan piranha. Tapi dia tidak konfirmasi lagi dengan suara yang ketiga, yaitu suara pemimpin. Guys, apa yang terjadi? This is true story. 6 suster yang pakai baju suster. Kemudian bersama-sama berdoa. Firman-Mu tidak pernah salah Tuhan. Kami berenam berjalan di atas sungai Amazon. Waktu mereka lompat 6 orang. Langsung hilang. Dimakan sama piranha. Hanya cuman bajunya yang muncul. Jangan gegabah. Begitu kamu dapat suara Tuhan. Cari konfirmasi. Sampai 3 saksi. 3 sarana. Baru kamu make decision. Saya berdoa setiap kita makin peka mendengar suara Tuhan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.